Pernah tidak kamu kebingungan mencari tugas karena datanya berantakan, padahal semua itu adalah masalah data? Pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kelas 7 fase D, kita akan mempelajari tentang pengelolaan data. Yuk, kita pelajari apa itu data dan bagaimana cara mengelolanya dengan benar. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari proses pengamatan, pengukuran, dan juga penelitian. Data dapat berbentuk angka, kata-kata, gambar, maupun suara. Semua data tersebut merupakan gambaran dari suatu keadaan, peristiwa, ataupun objek tertentu. Contohnya yang ada di sekolah, nilai ulangan berupa angka itu adalah data. Kemudian daftar kehadiran siswa dalam bentuk tabel itu juga adalah data. Kemudian foto kegiatan belajar mengajar di kelas itu juga data. Bahkan rekaman suara saat melakukan presentasi itu juga adalah bagian dari data. Data merupakan dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga evaluasi. Dengan data ini kita dapat memahami situasi secara lebih jelas, menemukan pola, dan membuat perbandingan, serta membantu memecahkan masalah. Contohnya, saat kamu melihat nilai ulanganmu menurun, data itu memberitahu bahwa kamu perlu belajar lebih giat lagi. Saat kamu juga mencatat uang jajanmu di sekolah setiap hari, data itu membantu untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran jajanmu di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai macam data. Agar data tersebut mudah dibaca, dipahami, serta digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan, data tersebut perlu dikelola dengan baik. Ini adalah 5 langkah cara pengelolaan data dengan baik dan sederhana. Pengumpulan data. Data ini bisa diambil dari berbagai macam sumber seperti nilai ulangan harian siswa. Kemudian data itu disimpan bisa dalam bentuk buku nilai ataupun file komputer. Kemudian yang tiga yaitu pengolahan data. Data diolah ini dengan cara dihitung untuk mengambil nilai rata-rata dari setiap siswa. Kemudian setelah diolah, data itu kemudian dianalisis. Jadi hasil analisis data ini bisa untuk mengetahui siswa mana yang perlu mengikuti remedial. Kemudian data itu bisa disajikan di dalam bentuk tabel atau grafik agar mudah dipahami, dan hasil akhirnya jika di sekolah itu menjadi nilai ulangan atau nilai raport yang ada di dalam buku raport. Nah, itulah penjelasan singkat tentang data dan cara pengelolaannya secara sederhana dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pada video berikutnya kita akan bahas peran data dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari data transportasi ke sekolah, data hobi siswa, hingga data kehadiran di kelas. Jangan lupa follow dan aktifasi notifikasi agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya.